Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai derivatif dan hedging risk yang saya simpulkan dari buku Corporate Finance karangan Rose chapter 25 mengenai derivatif and hedging risk. Pertama-tama kita ke pengertian dulu ya, apa itu derivatif? Jadi derivatif itu adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset lain seperti saham, obligasi, komoditas, suku bunga, atau mata uang. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, spekulasi, mencari untung dari perubahan harga. Yang kedua, hedging, perlindungan dari risiko perubahan harga. Nah, jenis-jenis derivatif itu yang pertama, forward contracts, kontrak antara dua pihak untuk membeli atau menjual komoditas di masa depan dengan harga yang disepakati hari ini. Dan ini tidak diperdagangkan di bursa ya, bersifat private dan non-standar. Ya, yang kedua ada future contracts, seperti forward tetapi diperdagangkan di bursa dan terstandarisasi. Dikenal juga dengan daily settlement atau mark to market. Nah, ini juga memerlukan margin awal, umumnya sekitar 4% dari nilai kontrak. Nah, yang terakhir ada swap contracts, kontrak di mana dua pihak menukar arus kas secara periodik, contohnya itu interest rate swap dan currency swap. Nah, dapat difasilitasi oleh swap bank seperti broker atau dealer. Yang kedua, kita ke pengertian hedging risk. Nah, apa itu hedging risk? Hedging adalah strategi untuk mengurangi dan menghilangkan risiko keuangan. Biasanya risiko harga. Nah, saya sebutkan contoh ya bagaimana caranya. Kita ibaratkan itu petani jagung menjual kontrak future untuk mengunci harga jual panen. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian jika nantinya harga jatuh, atau kita sebut dengan short hedge. Nah, yang kedua untuk contoh lain dari pabrik tepung yang takut harganya naik, maka dia akan melakukan membeli kontrak future. Nah, ini disebut dengan istilah long hedge. Atau contoh lainnya, perusahaan eksportir membeli kontrak forward untuk mengunci nilai tukar dolar. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian atau fluktuasi mata uang. Nah, adapun risiko dalam penggunaan derivatif dan hedging ini, jadi penggunaan derivatif memang bisa mengurangi risiko, tapi juga membawa risiko baru. Nah, jadi jenis risikonya yang pertama itu ada credit risk, risiko pihak lain tidak memenuhi kewajiban kontrak. Yang kedua, basis risk, perbedaan antara harga derivatif dan aset dasar. Yang ketiga ada market risk, risiko perubahan harga pasar. Keempat, liquidity risk, risiko tidak bisa menjual kontrak saat dibutuhkan. Terakhir, sovereign risk, negara melarang konversi mata uang asing, misalnya swap lintas negara. Nah, dari materi ini yang saya dapat simpulkan adalah yang pertama, derivatif adalah alat penting dalam manajemen risiko keuangan. Yang kedua, penggunaan hedging yang cerdas bisa melindungi perusahaan dari fluktuasi harga, suku bunga, dan nilai tukar. Tapi harus dikelola hati-hati ya, karena ini dapat menimbulkan risiko baru jika tidak digunakan dengan tepat. Demikianlah penjelasan saya mengenai derivatif dan hedging risk. Terima kasih teman-teman, selamat malam.